Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello, let's study guys. Today our topic is verb. Yeah, I'm not gonna talking about love today because I need to explain more about verb. Okay, the definition of verb is word used to describe an action, state, or occurrence and forming the main part of the predicate in a sentence. Jadi verb itu adalah kata kerja yang digunakan untuk menggambarkan suatu tindakan, keadaan, atau kejadian dan menjadi predikat dalam kalimat, khususnya kalimat bahasa Inggris. Contoh dari kata kerja itu sendiri adalah sit, duduk, see, melihat, drive, mengendarai, go, pergi. Di dalam kalimat, verb seperti dilihat pada contoh di atas, I have taken a bath. Saya sudah mandi. Have taken menandai verb di dalam kalimat tersebut. Mr. Ismail is a teacher. Mr. Ismail sebagai seorang subjek, is a teacher, is adalah verb. Pak Ismail adalah seorang guru. She slept. Dia tidur. Kata kerja itu sendiri terbagi menjadi 3 jenis. Yang pertama, ordinary dan auxiliary verb. Kedua, transitive and intransitive verb. Dan yang ketiga, linking verb. Let's move to the part 1 of the kinds of verb. There are auxiliary and ordinary verb. Ordinary verb, also called by finite verb, main verb, or action verb, and every sentence has only one ordinary verb. Jadi ordinary verb itu sendiri biasa dikenal sebagai kata kerja utama atau kata kerja action, yang mana di dalam satu kalimat itu hanya terdapat satu ordinary verb saja. Example, I buy a car. Saya membeli sebuah mobil. Buy sebagai kata kerja ordinary hanya ada dalam satu sentence. I buy a car. Karakteristik dari ordinary verb itu sendiri ada 3. There are 3 characteristics of ordinary verb. Yang pertama, ordinary verb bisa berdiri sendiri atau dapat juga digabung dengan auxiliary verb atau kata kerja yang lainnya. Balik ke contoh sebelumnya, I buy a car. Buy di sini merupakan kata kerja yang berdiri sendiri yang tidak dibantu oleh auxiliary verb lainnya. Contoh dari kata kerja ordinary yang dibantu oleh auxiliary itu, misalnya, I am buying a car. Saya membeli mobil. Di sini auxiliary verb. Dan buying merupakan ordinary verb yang mendapatkan penambahan ing. Karena dengan adanya auxiliary verb, maka ordinary verb harus ditambahi ing. Kedua, bentuk dari main verb bisa berubah sesuai dengan subjek dan konteks kalimatnya. Singular atau plural, subjek, present atau past tense. Example, she eats mango. I eat mango. Dapat dilihat ada penambahan i or is setelah she, sedangkan di kata I tidak ada penambahan i or is. Mengapa di kalimat she eats mango dan I eat mango ada perbedaan di bagian i dan is? Karena di aturan present simple, jika subjeknya berupa orang ketiga tunggal she, he, it, maka ordinary verbnya atau kata kerjanya harus mendapatkan penambahan i or is. Sedangkan jika subjeknya I, you, they, we, maka kata kerjanya tidak perlu ditambahi oleh i atau is. Itu makanya di kalimat she eats mango, eats mendapatkan tambahan s. Sedangkan di I eat mango, eat-nya tidak mendapatkan tambahan s.
karakteristik yang ketiga dari ordinary verb itu sendiri, yaitu jika digunakan dalam kalimat tanya atau interrogatif, maka ada tambahan kata do atau did di depan kalimat. There are several kinds of ordinary verb. Yang pertama, dilihat dari perubahan bentuk kata kerjanya. Present form atau verb 1, past form atau verb 2, participle form, verb 3, or verb in. For example, work, go, and study is verb 1. Work, went, and studied adalah verb 2. And working, going, studying adalah verb in. Diana plays badminton every day. Di dalam kalimat ini, Diana plays menandakan bentuk pertama dari kata play, bermain. Jadi, kata kerja yang digunakan pada kalimat ini merupakan kata kerja bentuk pertama yang menandakan bahwa kalimat ini merupakan kalimat simple present tense. Diana plays badminton every day. Mengapa ada penambahan s di kata play? Karena subjeknya adalah Diana, yang mana merupakan she, sama tingkatannya dengan she atau orang ketiga tunggal. Diana plays badminton every day. Jenis kedua dari ordinary verb itu sendiri adalah irregular and regular verb. Di sini bisa dilihat bagaimana bentuk perubahan kata kerja dilihat dari verb 1-nya, verb 2-nya, dan verb 3-nya. Regular verb di sini merupakan kata kerja yang beraturan, yang mana kata kerja kedua dan kata kerja ketiganya tidak memiliki perubahan yang signifikan atau bisa dibilang sama saja. Work, worked, work, bekerja. Irregular verb merupakan kata kerja yang tidak beraturan, yang mana dalam hal ini verb 1, verb 2, dan verb 3-nya memiliki perbedaan yang sedikit signifikan dibandingkan regular verb. Bisa dilihat dari perbedaan kata kerja makan dalam bahasa Inggris. Eat, ate, eaten. Mengenai killed, a helping verb. An auxiliary verb is a verb that change or help another verb. Jadi auxiliary verb itu adalah kata kerja yang biasanya disebut juga sebagai kata kerja bantu. Auxiliary verb ini adalah auxiliary verb yang biasanya mengubah atau membantu kata kerja yang lain. Misalnya, I am studying psychology. Saya belajar psikologi. Jadi as of auxiliary verb, there are 4 main part of this auxiliary verb. First is to be, to do, to have, and modals. For example, to be, are. They are studying English right now. Kata are, auxiliary are, berfungsi untuk membantu studying, kata kerja utama yang ditambahi oleh ing. Saya sedang belajar bahasa Inggris sekarang. To do, they don't write letter. Do not di sini berfungsi sebagai kalimat yang menandakan kalimat negatif. They do not write a letter. To have, he has visited Bali. May I go to supermarket? Kembali ke part 2 dari jenis-jenis kata kerja dalam bahasa Inggris, yaitu transitive and intransitive verb. Transitive and intransitive verb di sini merupakan pembagian kata kerja dilihat dari jenis atau kebutuhannya terhadap objek. Transitive verb itu sendiri merupakan kata kerja yang membutuhkan objek. Terdapat 2 jenis dari transitive verb. Yang pertama adalah monotransitive verb dan ditransitive verb.
Jadi transitive verb itu adalah kata kerja yang membutuhkan objek, yang mana dalam hal ini terbagi dua, monotransitive dan bitransitive. Monotransitive verb itu adalah kata kerja yang memiliki satu objek. Contohnya, I kill you. You di sini merupakan objek dari kata kerja verb kill. Saya pikir sudah jelas. Selanjutnya di transitive verb, kata kerja yang memiliki dua objek. Contohnya, he brings a pen to you. He brings a pen adalah kata atau sentence dalam kalimat yang sudah lengkap subjek, verb, dan objeknya. Hanya saja di sini objeknya ada dua, pen and you, to you. Bahasa Inggris yaitu linking verb. Linking verb is a connect the subject with a word that gives information about the subject, such as a condition or relationship. Jadi linking verb itu adalah kata kerja yang bertugas untuk menghubungkan subjek dengan kata yang memberikan informasi tentang subjek itu sendiri, seperti kondisi atau keadaan. Contohnya, saya seorang dokter. Jadi di sini kata kerja yang menghubungkan antara saya dengan keterangan mengenai saya. Saya adalah seorang dokter. Linking verb itu sendiri menghubungkan subjek kalimat dengan deskripsi atau informasi tentang subjek itu sendiri atau subjek komplement. They don't show any action. They simply link the subject with the rest of the sentence. Jadi kata kerja linking ini dapat ditandai dengan makna bahwa mereka itu tidak menandai sebuah atau tidak memberikan sebuah kalimat yang menyatakan action. Mereka itu ditandai dengan kata adjektif atau adverb. Jadi linking verb di sini adalah saya merasa lelah dan lapar. Jadi dilihat dari kalimat ini saja sudah dapat kita pahami bahwa kata kerja linking di sini berfungsi sebagai kata yang menjelaskan. Maksudnya kata yang menjelaskan mengenai keadaan dari subjek itu sendiri atau bagaimana kondisi dari subjek, bukan yang menandai suatu kegiatan yang dilakukan oleh subjek. Saya merasa haus dan lapar. Jadi pada intinya, linking verb ini menghubungkan antara subjek dengan pronoun atau kata ganti atau adjektif, yaitu kata sifat, yang menerangkan pelaku atau subjek. Linking verb ini juga biasa disebut sebagai kata kerja penghubung. For example, my uncle is a headmaster. Paman saya adalah seorang kepala sekolah. I am from Bandung. Saya dari Bandung. Di sini dapat dilihat jelas bahwa setelah subjek dan verb akan ditandai oleh adjektif atau adverb. Am, is, are, was, and were selain sebagai linking verb dapat digunakan pula sebagai kata kerja bantu. Bedanya, jika kata kerja bantu, jika verb ini dijadikan sebagai kata kerja bantu atau berperan sebagai kata kerja bantu di dalam kalimat, maka kalimat setelahnya merupakan kata kerja participle, yang mana dalam hal ini verb 3 atau verb ing. Sedangkan jika amis or was were ini menjadi kata kerja linking, maka kata kerja ini akan dilanjutkan atau akan diikuti oleh noun atau adjektif dan bukannya kata kerja participle. I think that's all for this lesson today. Thank you. Next week I will come to explain another lesson. So see you soon. The human without language like scorpion without poison. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum.